wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Abah Sulkan dan juga Pak RT, Pak Lurah, Kelurahan Kenanten, beserta Ibu Lurahnya mana? Bu Lurah yang sehat ya, dan juga alhamdulillah panitia serta warga RW 12 Wikarsa, Kelurahan Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto, yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya ini senang sekali ya pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama bersilaturahim di masa transisi. Sepakat pandemi belum selesai tapi terkendali menuju endemi ya. Nggak apa-apa yang pakai masker, nggak apa-apa yang nggak pakai masker, nggak apa-apa, karena yang penting kita setelah bersyukur kita aman. Aman itu disiplin protokol kesehatan, vaksin booster, tetap vaksin karena obatnya belum ada COVID ini, jadi vaksin untuk punya kekebalan. Yang ketiga adalah tambahi vitamin D ya, vitamin D, kalau enggak ya kena sinar matahari pagi. Yang keempat adalah banyak doa ya, syukur-syukur tambahi sedekahnya, insya Allah kita akan aman ya. Apalagi masjid ini butuh dana yang luar biasa, kita doakan mudah-mudahan masjid yang megah ini bisa berdiri di daerah Wikarsa, Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, amin. Semoga panjenengan bahkan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan insya Allah umatnya seperti kita ini, amin. Baik ibu saudara sekalian, pagi yang cerah ini pertama, bagaimana menghadapi kondisi seperti saat ini agar kita tetap sehat, semangat, dan insya Allah sukses kembali. Setuju ya? Saya singkat dengan apa? Semuanya bisa, insya Allah bisa. Nanti saya uraikan. Bersyukur, jaga iman dan imunnya, kemudian tetap semangat. Semangat ibadahnya, semangat bekerjanya, semangat untuk silaturahimnya ini. Sebab masalah yang besar kalau diatasi kompak seperti di Wikarsa ini, insya Allah bisa ya. Tapi kalau masalah kecil dipikir sendiri, stroke ya. Makanya orang yang terlalu serius, tegang itu cepat mati ya. Ingat ini ya, kita harus bolowan. Saya ini loh di paliatif itu sudah hampir 30 tahun, belum pernah ada orang yang meninggal dunia terus pakai kain kafan sendiri, terus golek makam sendiri. Kita butuh orang lain lah. Makanya kita harus yang baik. 3 pilar dijaga dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dekat, tapi insya Allah dicintai. Kalau kita dicintai oleh Allah, kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak kepada siapapun, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Yang enggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah ya, masih banyak cicilan ya. Orang kenapa sih orang kok banyak cicilan, banyak utang? Kurang sedekahnya. Tambahi sedekahnya, nanti mesti diganti sama Allah. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Kalau sedekah tidak usah nunggu kaya, kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Orang yang bermasalah itu diingat-ingat Bu ya, diingat-ingat ini ya. Mohon maaf. Satu, orang itu egois.
merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri, orang itu. Itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang bermasalah itu biasanya kalau makan sendirian, nggak pernah ngejak koncone, delik-delik. Lain sama Wikarsa ini nanti disiapi sarapan pagi ya. Sebutan kebersamaan gotong royongnya Wikarsa ini. Ketiga, orang yang bermasalah itu biasanya nek dak dijak urunan itu bulet ae. Akeh alasane. Gak kecer belas sedekah iki. Soe waduh usah semangat. Yang keempat, orang itu biasanya mengeluh terus. Innal insana huliko halua. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas mengeluh ganti bersyukur, kikir jadi dermawan. Wong dermawan itu tidak selalu duit. Dengan senyum, berkata yang baik, menasehati dengan ilmu, dengan tenaga, itu masuk sedekah. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah, kata Rasulullah. Nah, orang yang bermasalah yang kelima itu biasanya orang itu selalu menyalahkan orang lain. Sing ikilah, sing ikilah, sing ilah. Padahal orang yang hebat adalah orang yang selalu introspeksi diri, selalu menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk dia. Orang yang bahagia itu orang selalu ngomongnya positif. Ayo gini-gini, oke, setuju, yes, semangat. Nek orang yang bermasalah mesti gak iso, angel, repot, sulit, males, ruwet. Itu orang bermasalah. Pasti tidak ada rezekinya, hanya menunggu sakit. Karena semua orang tidak seneng, dia stres sendiri, akhirnya sakit dan mati. Mati deh, ya tak? Lain sama warga Wikarsa, semuanya sehat, semangat, kompak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pasti subuh tadi malam nggak tidur nunggu saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Win, tepuk tangan Pak Sulkan, tepuk tangan untuk Mas apa? Pak Karji, sehat semuanya ya. Ada orang yang gampang, aku nggak cocok ambil itu, nggak apa-apa. Aku nggak cocok sama si A, nggak apa-apa. Wong si A dari kiri, kita dari kanan. Ayo kita sarapan bersama, ngopi bersama, cari solusinya. Bagaimana agar kita sehat, agar kita maju, agar kita berkembang sukses. Fair ya. Ada nggak di sini yang kadang-kadang gini? Aku nggak cocok ambil iku, yuk nggak cocok ambil iku, yuk nggak cocok ambil iku, yuk nggak cocok ambil iku. Terus cocok ambil sopo? Apa orang ini jelek semuanya? Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ayo segini aja, nggak usah banyak. Sewikarsa ini yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Wikarsa akan maju, melesat dan menjadi orang-orang lain melihat sini semuanya. Apalagi masjidnya nanti targetnya gitu, harus punya mimpi. Mudah-mudahan masjid apa ini namanya Pak? Hah? Baitul Muttaqin. Katanya tadi seperti model Nabawi. Kan eranya seperti gitu. Orang-orang datang segini, di sini semuanya terus sholat di sini, wah barokah. Apalagi tadi saya lihat ada kebun melonnya sama Pak Pardan. Pagi panjang belum datang, saya kan sudah datang di sini dulu. Loh, ada melon, wah, alhamdulillah. Saya ngatakan warga Wikarsa RW 12 ya, spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bersyukur ya Bu ya. Alhamdulillah. Sebutkan bersyukur itu ada 4, bilisan. Ojo dalam hati. Terus dalam hati ngempet. Orang yang ada masalah, ada saat sini yang tersinggungan terus diempet gini. Itu resikonya naik gak jantung ya kanker. Tapi naik cerewet resikonya stroke. Kita harus proporsional. Kapan kita komentar, kapan kita harus diam mendengarkan. Makanya kan sudah dipelajari sama Allah. Dikasih pandemi itu mulutnya ditutup. Kenapa? Kakek ngomong. Mangan. Sekarang ditutup terus suruh apa? Istighfar, zikir, baca sholawat. Jelas ya? Enten ibu-ibu yang mriki sikile linu-linu, cekot-cekot enten mboten? Wong iku mangkelan, musuhe akeh.
Makanya belajarlah memaafkan, wal afina anin nas, maka selnya akan remodeling semuanya. Panjenengan nek memaafkan, ngalah, itu mulia di hadapan Allah. Nggih. Makanya sing menyebabkan imun kuat niku napa? Istri ojo cerewet, nomor 1. Suami ojo egois. Dua-duanya pasti kita akan sehat, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya bapak itu wis tuwek, ya, tetep tangannya dicium supaya Allah ridho. Ojo disenen-seneni, ya. Kadang-kadang bapak wis tuwek itu jantungnya rada alon, kena dampak pandemi kan jantung kan kurang bergerak, deg diceluk pisan, ya kaget sret mati ya. Ojo banter-banter, ya, ojo banter-banter sing api, ya. Terus bapak itu ojo suruh gak oleh makan ini, gak oleh makan ini, jangan. Gerilah gizi, gule boleh, sate boleh. Wong niru Rasulullah, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Bapak wis tuwek dikai kolom terus tambah lemes-lemes digetaki ae mati dhewe ya. Ternyata bukan karena bojone terlalu kekereng. Nggih. Ayo saiki sing damai, sing rukun, sing apik, saling mensupport. Nek sehat, semangat, lansia tenggone kula niku sak produktif kabeh saiki. Sampai muncrat. Diingetno ambek Allah itu loh, Bu. Pandemi, sebelum pandemi mriki wonten napa mboten ya? Orang itu masa Allah, iki Allah itu saking cintanya kepada kita ini dengan pandemi itu dilurusno maneh. Sebelum pandemi loh orang dididik karyawan-karyawan kantor ya. Sret parkir sepeda motor, ngono gak langsung masuk. Buka tas terus njupuk kaca cilik. Betul? Terus gak masuk, ambil HP terus gini. Begitu pandemi ditutup kabeh mulute. Berarti parkir sepeda motor wis gak ate ngene-ngenean, terus melongo ngene. Delongop, stres kabeh. Napa cirine orang stres? Dek enek dijak omong iku rada gak respon. Berarti enek warga dijak omong kok rada ndelahop, iku efek dari pandemi, stres. Tapi ada juga yang gak dijak omong tapi ngomong dewe, itu lebih stres maneh. Ya. Nggih. Ah saiki kita sing tengah-tengah wae. Katane Rasulullah sedang-sedang saja. Yuk sekarang banyak bersyukur, sing penting imun diperkuat. Iman wis jelas kuat panjenengan. Nggih. Apalagi 2,5 tahun disuruh ke rumah, insya Allah ibadahnya api ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah saiki imune apa tetap fit. Wong kita ndak bisa lepas dari Covid. Covid kan ada terus nanti ya. Wong pakai masker ndak apa-apa, yang ndak ya ndak apa-apa. Yang penting ojo terlalu sombong, juga ojo terlalu percaya diri, biasa aja. Mboten mriki enten wong sombong mboten dhisik jamane pandemi. Gak ono viruse, ki mati kok. Sombong itu imunnya turun, biasa saja. Iya toh? Yo gak usah terlalu takut. Wis insya Allah kita waktunya bangkit, waktunya kita bekerja keras kembali dan insya Allah meraih kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Imunnya dijaga dengan apa? Fit, ojo males olahraga. Kena sinar matahari pagi niki tulangnya panjenengan iso padet. Sing linu-linu mau, sing ngamukan tadi, sing suka benci ambek orang tadi, belajarlah memaafkan. Mungkin tulangnya kuat lagi. Nggih. Fit. Olahraga yang penting senam yo. Adakan Pak, senam pagi. Gak usah melok-melokan gowes kabeh sampai nyicil sepeda barang. Wong nyekele ulep-ulep arep munggah sepedae gak iso ngene, tambah jelungu bundas kabeh malah. Sing seneng senam ya senam, pingpong ya pingpong, badminton di depan rumah ya oke. Sing penting hatinya senang, itu baru bermanfaat. Ojo melok-melokan. Nggih?
Nah aku sudah tua dulu tenis bal-balan, sekarang sepedaan sekitar perumahan dan jalan kaki 60 tahun alhamdulillah. Terus berkebun ya, berkebun kelengkeng, duren, macam-macam, sawo dan lain sebagainya. Nggih. Olahraga, semangat. Aku angel olahraga. Salat adalah olahraga yang terbaik. Apalagi salat tahajud. Salat panjenengan sing apik iku luar biasa. Kretek. Nek tangi klotak. Berarti dengkule muni klotekan, berarti sik ngamu. Sik gak enakan nanti. Kedua fresh, ojo mikir sing berat-berat, mikir sing ringan ae, yaitu bersyukur dan banyak berbagi. Yang menyebabkan sakit itu apa sih? Kebencian, penyakit hati loh. Benci, jengkel, gak cocok. Kemarin ono pasienku, tahu-tahu stadium 3, stadium 4, ternyata mangkel, kecewa hidupnya. Kecewa kan dari dirinya sendiri. Kalau orang pengen bahagia itu jangan orang lain nyocokkan kita. Kita mencocokkan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Makanya ngalah itu kata Allah, siapa yang salah dia ngalah. Tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Nah orang yang cerdas diambil. Sayangnya banyak orang zolim. Ngomeli suami wis meneng, wis endenang tembok. Ini kan wis nyerah ta. Sik diterusno ae. Mumbul mati ya. Panjenengan sing dosa rugi, ya ta? Makanya yang baik, bapak-bapak ya ojo egois kepada istrinya sehingga ndak ada jantung, diabetes, ndak ada ya. Itu. Jadi mikir yang ringan. Terus fun, harus seneng, harus semangat. Sekarang kata orang yang stres itu apa? Cara nih dari jalannya, nanti dilihat warga. Ada jalan kok melakuni alon, dingklu. Ini stres ini ya. Stres, kakek yang dipikir, otaknya cemet ya. Ibu-ibu di sini kan tidak stres, lillahi ta'ala, ikhlas merawat suami, merawat anak, bersosialisasi, bermacam ikhlas, jadi melakukan nginjil ini ya. Alhamdulillah, gitu loh ya. Senang ya Bu ya. Yang keempat adalah food, makanan. Makanan yang bergizi, sayuran ya. Apa daging boleh, telur boleh. Sate enak. Asal yang enggak boleh itu kalau kita berlebih. Yang penting pikirannya positif. Pikirannya harus dirubah. Sate itu kalau pikirannya positif, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka sate ini kalau dimakan menjadi energi, bukan jadi kolesterol, bukan jadi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang hatinya kotor, pikirannya negatif, ngomong ini apa yo? Ada diabetes, ada pasang ring, kolesterol. Ini apa yo? Gue tak pangan kolesterolku. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik sendiri. Ya kan? Orang itu berarti mendu, ya kan? Akhirnya ndak malu, temannya makan enak, ndak punya penyakit, lillahi ta'ala, ahli sodako. Nah yang pelit, yang egois tadi banyak penyakitnya. Akhirnya izin mbek koncone. Waduh gak mangan sate ya aku. Akhirnya saat ini dicecep ae dimut. Ya, tersiksa hidupnya. Sama dengan makan duren. Saya alhamdulillah duren ini bermanfaat untuk kesehatan. Ini rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahi kesehatanku dengan duren ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan duren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau itu metu, kita punggene keluar. Tapi sing wedi, sing penyakitan, sing egois, sing pelit, sing dan lain sebagainya yang bermasalah tadi, wedi mek duren. Akhirnya duren ini dicekel terus diambu, dok ya, diambu. Akhirnya terus tersiksa hidupnya. Nggih, karena hatinya belum bersih, harus didetok penyakit hati ini. Aidesmu terangku, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Pikirannya dibuat positif, ucapannya selalu baik, actionnya bermanfaat untuk orang masyarakat banyak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, makanan ya yang sehat ya Bu ya. Boleh tambahi susu? Boleh. Saya dulu anak orang tidak mampu, bapakku tentara. Makanya intip minumnya tajin, tapi minum ASI tidak hanya 2 tahun, tapi 3 tahun. Sehingga tidak ada stunting. Stunting karena tidak minum ASI, ya toh? Kalau ASI mesti daya tahan tubuhnya kuat, ya toh?
Makanya beda orang minum ASI sama ndak beda. Orang yang minum ASI dipanggil le dalem. Kalau orang ndak minum ASI le mo ya, itu suarane sapi. Jadi beda. Orang susu kaleng. Makanya ibu-ibu kalau punya putra putri, punya cucu ASI nggih, insya Allah ndak ada stunting nanti. Masih awake cilik tapi daya tahan tubuhnya kuat. Nggih. Terus apa yang menyebabkan kita imunnya kuat adalah fasting, puasa. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah panjang umur bisa mengikuti Ramadan tahun ini ya. Amin ya robbal alamin. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun apa? Fulus, duit ya. Makanya kudu kerja keras. Duit itu ndak ada turun dari langit. Kerja keras, tambahi sedekahnya, rezekinya banyak, barokah. Robi anzil munjalamu barokah wa antahun. Jadi selalu bertambah kebaikannya. Makanya orang yang kaya belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baiknya. Gitu? Bu kaya uangnya tapi nggak berkah, sakit bolak-balik opname rumah sakit dan lain sebagainya, itu nggak berkah. Panjangan nggak banyak tapi sehat, semua sehat, seneng bisa bekerja, itu namanya berkah. Mudah-mudahan kita ya sukses, ya bahagia dan juga berkah. Amin ya robbal alamin ya. Gitu ya Bu ya. Nah, I-nya itu iman dan imun harus terjaga sudah. Sekarang S-nya apa? Semangat. Nek loyo-loyoan yo amblas. Makanya kita harus bagaimana supaya semangat 3U. Update. Kita harus belajar terus. Ya apa sih jari ini sehat Pak Agus itu? Wah, ya toh? Jari Pak sehat. Sehat itu fisik, jangan malas olahraga. Psikologis gak mikir berat-berat. Sosial mau kumpul-kumpul. Kultural kita bisa toleran dengan siapapun. Spiritual kita bisa dekat sama Allah, dicintai sama Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Makanya ojo lali, ojo diperbudak dengan HP. Kita ojo lupa SMS. Orang yang cemas, orang yang gagal, orang yang sulit, pasti dia jauh dari Allah. Pastilah SMS-ane lali. Harusnya di SMS, D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Makanya waktu pandemi itu HP tak tutup, saya buka Al-Quran. Tenang, asyifa, sehat ya, bisa melalui itu dengan baik. Teman-teman saya sudah tidak ada semuanya. Teman-teman saya banyak yang meninggal. Profesor, kompresor, provokator, 16 kabeh. Nah, ini berarti nyawa pilihan. Berarti insya Allah kita ini menjadi orang-orang yang masih disayang dan dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Gitu loh, ya toh? Semangat apa ibadahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali menyembah kepadaku. Apa ibadah yang utama? Salat. Bekerja juga niati ibadah lillahi ta'ala. Ojo ini lo pekerjaanku dudu bagianku. Iki duwe mudun. Ane iku melok aku tanda tangan. Enggak kerja njaluk tanda tangan. Kerja ayo ada kerjaan besar, garap bareng, sukses, ada rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ada, yo itu sedekahku. Mindsetnya bang, kaget Allah. Lu dari mana ini? Warga Wikarsa. Wah, Pak RT ini apa? Pak Win. Tokonya Pak Sulkan. Wah, sudah pernah dapat motivasi dari Pak Agus. Sampun waktu Ahad pagi pengajian. Oh hebat, saya tambahi kesehatannya, saya tambahi rezekinya, saya tambahi kebahagiaannya. Warga Wikarsa langsung masukkan dalam ahli-ahli surga. Karena SMS-an terus sama Allah. Tidak diperbudak dengan HP. HP penting, tapi jangan diperbudak dengan HP ini. Salah itu. Sampai sholat yang bawa HP. Begitu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kering, langsung diambil. Saya entah nonos dulu ya 5 menit. Iki suratnya gak akeh kok. Mek kulhu dok, kulhu. Heeh, dulu 5 menit ya entah nonos dulu. Sabar. Ya, angel loh sholat khusyuk itu, angel. Tapi terus belajar, nanti Allah yang memberikan hidayahnya. Setuju? Orang nek meneng ini berarti akeh pikiran. Domblong.
Kosong. Makanya tak isi sekarang. Isi nomor 1 3 pilar. Kepada Allah supaya ingat. Kepada sesama. Mulai sekarang tidak ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Mindsetnya akhirat dulu. Kalau akhirat dunianya pasti ikut. Nek dunia masih mobilnya 5, rumahnya mibah, belum tentu tenang dia. Tapi kalau akhirat pasti tenang. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja, males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Dulu gak iso, sekarang yes, oke, semangat, aku mendukung. Akhirat itu. Ya. Mudah putus asa, pantang menyerah. Backingku Allah. Aku bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah, bangun masjid, nyantuni yatim piatu, bantu orang-orang yang tidak mampu. Itu market kita. Kita ada masalah, tapi kita masih bisa menolong, maka masalah kita akan dibantu sama Allah. Tepuk tangan untuk kita semua.